Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya membuat project yang berisikan artikel-artikel seperti blogspot, .org itu dari bekas dari project Laravel yang sudah kita buat pada tutorial 1-7 kemarin di Simadu, tugas milik Pak Razim Muhammad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bukan menjelaskan beberapa ya, tapi akan lebih tepatnya menjelaskan dan juga mempraktekkan sedikit bagaimana caranya sih. Jadi agar kalian bisa mudah untuk mengerjakannya tanpa harus meminta bantuan orang lain. Jadi di sini saya akan mengajarkan sedikit tipsnya dan juga mengajarkan beberapa cara melakukan perubahan dari data-data yang lama tersebut jadi data yang baru ya. Di sini saya akan lebih menekankan kepada kalian agar kalian mau lebih berusaha secara mandiri untuk membuatnya ya. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini saya tampilkan ke login adminnya ini ya. Ini akan saya coba login. Nah, ini di sini kita sudah memiliki template yang admin yang kemarin kita buat ya dari project 1-7. Namun di sini untuk data-datanya sudah saya hapus, sudah saya kosongkan ya. Tapi untuk strukturnya itu sama saja ya. Ada seperti kemarin ada produk, kemudian ada kategori, kemudian ada juga user kan. Nah, di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama kalian harus mengumpulkan dulu apa sih yang ada di dalam blogspot itu ya, apa saja yang akan kita buat ya kan. Jadi bagian blogspot itu ada yang namanya bagian yang pertama itu adalah judul, kemudian yang kedua itu adalah penulis, langsung kita buat seperti database. Kemudian judul, penulis, kemudian apalagi ada tanggal kan, tanggal rilis kapan, kemudian tentunya yang ada adalah isinya, isi dari artikel tersebut. Nah kemudian karena kita menggunakan Laravel, jadi kita harus ada seperti ini, created add, dan juga yang keenam adalah updated add. Nah kurang lebih seperti ini data yang kita perlukan, database yang akan kita buat, yang kita perlukan untuk membuat sebuah blogspot ya. Ada judul, penulis, tanggal, isi, created add, dan juga updated add. Dua item ini adalah item wajib bagi Laravel ya. Oke, nah kita sudah dapat nih gambaran dari database yang akan kita gunakan seperti apa, atau apa saja yang akan kita tampilkan di blogspot kita nanti atau di blog kita nanti ya kan. Nah setelah kita dapatkan ini, kita bisa membuat database baru dengan nama databasenya terserah kalian seperti apa. Tapi di sini saya akan memanfaatkan database yang sudah ada. Jadi di dalam tugas kita yang sebelumnya itu kan kita ada memiliki kategori, kemudian ada produk dan juga user. Nah, di sini yang perlu kita rubah hanyalah pada bagian produk ini saja. Jadi nanti di produk ini itu tidak akan ada lagi isinya seperti nama produk, harga produk, stok produk, dan kategori, atau kategori mungkin bisa kita gunakan, atau yang lainnya yang berhubungan dengan produk ya kan. Itu tidak akan kita gunakan. Jadi itu akan kita rubah sesuai dengan database kita ini tadi, yaitu ada judul, penulis, tanggal, dan juga isi. Nah, kita coba langsung dari sini ya. Pertama kita harus mengubah dulu adalah database-nya dulu ya, harus kita rubah. Kita masuk ke localhost, kemudian sesuaikan nama tugas kalian kemarin apa nama database-nya. Di sini saya akan menggunakan materi perkuliahan. Nah, di materi perkuliahan ini kita klik produknya ya kan. Ini kan kita ada produk nih. Kita masuk ke produk, kemudian kita klik struktur. Nah, ini kita pilih semua saja. Pilih semua, kemudian ID-nya ini kita hilangkan checklistnya. Ya kan, sudah ini juga ID user juga kita checklist, dan juga ini kita biarkan. Nah, jadi ada sekitar 8 kolom yang kita checklistnya. Kemudian kita klik ubah. Nah, jadi kita ubah semua ini kan. Nah, ini kita rubah seperti apa? Kita rubah dengan struktur database kita tadi ini, judul, penulis, tanggal, isi, dan juga created dan updated. Nah, di sini nama ini kita ubah jadi judul dengan varchar 225 tetap ya, nilai juga boleh. Kemudian ada apa lagi? Ada penulis ya kan, ada penulis, kita buatkan varchar 255. Kemudian apa lagi selain ada penulis? Kemudian tadi ada tanggal ya kan. Nah, ada tanggal.
tanggal di sini kita bisa menggunakan dua tipe data ya, bisa menggunakan date atau menggunakan timestamp. Nah di sini saya akan lebih menggunakan pada date ya, karena kita akan menggunakan tanggal, tidak menggunakan waktu. Atau jika kalian ingin menggunakan waktu, kalian juga boleh menggunakan timestamp. Jadi terserah kalian mau menggunakan apa. Sini akan menggunakan date, dan ini kita kosongkan. Nah kemudian apa lagi? Yang pasti isi kan. Nah isi ini kita menggunakan teks, karena unlimited ya, atau tidak bisa kita tentukan berapa banyaknya artikel itu. Kemudian ini kita tetapkan. Nah deskripsi ini bisa kita hapus seperti ini, atau jika tidak ini kita biarkan saja dulu ya deskripsi. Kemudian seperti ini kita simpan. Kita simpan, kemudian kita checklist nih mana yang tidak perlu ya kan. Nah seperti deskripsi ini kan tidak perlu. Kemudian ID kategori ini mungkin perlu, bisa kita gunakan nanti ya. Nah jadi deskripsi ini bisa kita hapus nih, tinggal kita hapus. Nah oke, struktur tabelnya seperti ini jadinya. Jadi kita memanfaatkan struktur database yang sudah ada. Nah ini kita ganti dong namanya kan, nggak mungkin dong kita ganti namanya produk ya. Kita klik operasi dong. Nah di sini nih pilihlah tabel, ubah nama tabel menjadi apa. Nah kalau kalian mau tetap menggunakan produk ya tidak masalah, tapi di sini saya akan mengubah menjadi artikel. Nah kita kirim. Nah sudah ganti dong namanya kan. Nah kita jelajahi, lihat di sini sudah berubah namanya artikel. Nah database kita sudah selesai nih kan, kita sudah dapat satu database yang akan kita gunakan ya kan. Nah kita kembali nih ke adminnya. Jika di admin ini kita refresh, maka dia akan terjadi yang namanya error. Nah errornya apa? Karena tidak ketahui database produk. Nah di sini kita bisa menggunakan, kita perbarui lah nih ya kan, kita perbarui, kita buka codingannya, kita buka di sistem, kemudian kita buka pada app, kemudian http dan juga controller. Nah di sini apa tadi? Produk ya kan, tadi itu adalah produk controller ya kan. Nah di sini yang kita rubah. Jadi yang kita rubah itu apa? Semua yang berhubungan dengan kata produk. Nah semua yang berhubungan dengan kata produk kita rubah. Jika database tadi ini kita rubah ya kan, karena itu kita rubah jadi artikel. Jadi ini yang semua yang berhubungan dengan kata produk kita rubah menjadi artikel. Pertama yang kita harus rubah itu adalah produk controllernya. Nah kita klik dulu, kita klik kanan di sini di nama filenya, kemudian kita rename, kemudian kita ganti namanya menjadi artikel controller.txt. Nah kemudian di sini kita sesuaikan juga sesuai dengan nama filenya, yaitu artikel. Nah ini kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi model ya kan. Di sini kita menggunakan model, jadi kita buka lagi dong model di app http models. Nah di sini ada produk ini kan. Nah di sini ini juga kita rubah apa menjadi artikel. Kemudian tabelnya tabel artikel. Nah kemudian nama filenya juga kita rubah, jangan lupa artikel, huruf A nya harus kapital ya. Oke selesai nih kan. Kita kembali ke sini, kita coba refresh. Setidaknya tidak akan gagal seperti tadi. Di sini dia akan bertanyakan tentang target kelas produk controller. Nah jika ada error seperti ini artinya di web.php. nah kita buka di codingannya, kita buka di roots web.php. nah di sini kan kita ada nih produk nih resource produk. Nah ini kita ganti menjadi artikel. Kemudian di sini bukan produk controller lagi ya, kita sesuaikan dengan controller tadi yaitu artikel. Nah kita sudah jadi nih satu nih ya kan. Nah kemudian yang ini kan filternya juga harus kita rubah dong, karena tadi kita berubah ya kan. Nah harus kita sesuaikan dengan artikel ya. Udah hilangkan. Oke selesai ya. Nah ini bisa kita rubah nih, kita coba refresh. Nah dia akan not found di sini karena kita menggunakan ringnya produk. Coba kita ganti artikel. Nah dia akan error karena artikel controllernya belum kita deskripsi belum kita definisikan di web.php. Jangan lupa di sini. Nah di sini di atasnya ini kita ganti artikel. Kita refresh. Artikel ini
ada S nya tadi. Nah saat kita refresh, setidaknya kita tidak akan error di lanjut di error ini, tidak akan error lagi di controller tadi, berarti kita sudah berhasil dong kan. Nah sekarang kita di model produk. Nah kenapa error, kita kembali di artikel di sini. Di sini kita menggunakan produk, belum kita rubah menjadi artikel. Nah kita rubah di artikel controllernya, sorry artikel. Oke. Nah kita refresh lagi, errornya akan seperti ini, kelas as model produk not found. Oh bentar, mungkin akan ada sedikit salah. Oh iya, ini yang lainnya ini langsung sekarang kita rubah aja ya. Nah ini kalian bisa caranya sepertinya, kalian klik 2 kali di nama produk, kemudian kalian tekan kontrol, kemudian ini ada produk, ini kontrol masih kalian tekan ya, kalian klik 2 kali. Nah seperti ini ya kan. Nah ini kita rubah jadi artikel. Nah kita save, kemudian kita cari lagi nih yang berhubungan dengan produk ya kan. Nah di sini nih kita tengok nih, oh ini ada produk nih kan, ada list produk. Nah setiap produk ini kita rubah dong. Caranya apa, kita blok yang produk ini, kemudian kontrol D, kita tekan kontrol D, D nya itu kita tekan terus ya, kita tekan pilih sesuai dengan jumlah produk ini. Kalau kalian nyaman, kalian tekan lagi terus kontrol D nya. Nah kemudian jika sudah seperti ini, kalian rubah dong jadi artikel. Oke. Nah di sini sepertinya ada satu kelas yang belum kita, model yang belum kita rubah. Nah seperti ini ya kan. Kita cek nih kira-kira ada enggak nih produk lagi kan. Nah kita kontrol V, kita tulis produk, kita enter, tuh nggak ada lagi kan pencarian, berarti udah nggak ada. Kita kembali ke web, kita refresh. Nah kita sudah berhasil menyelesaikan di controller. Nah sekarang jadi permasalahan ada view. Tentu dong error karena kita belum buat view nya kan. Nah kita kembali ke codingan, kita buka resource, kemudian ke view, kemudian di admin, kan kita di admin. Nah produk ini kita rubah dong namanya kan, kita rename jadi artikel. Nah sekarang kita refresh, maka dia akan masuk seperti ini, list produk gagal. Karena apa, di index harus kita rubah lagi, mana artikel index. Nah karena di sini kan kita menggunakan perulangannya ini kita rubah menjadi list artikel. Jadi produk ini kita rubah lagi namanya, sama tadi dong, kontrol D, tekan terus. Nah dia akan otomatis memblok semua yang berhubungan dengan produk. Nah, jadi ganti jadi artikel. Nah kita sudah seperti ini, maka kita sesuaikan lagi dengan nama database nya. Nah di database kita tadi itu kan ada apa aja nih, ada judul, penulis, tanggal, dan isi. Nah kita sesuaikan. Nah artikel nama ada enggak? Nggak ada kan, nanti jadi judul. Kemudian harga, ini saya menggunakan number format, ini bisa kita hapus dulu ya, kita hapus. Ini kita ganti jadi penulis, judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian tanggalnya kapan, kemudian nah ini kita hapus nih, jangan ini, kita akan mengabaikan dulu relasi ya, penulis, tanggal, ini apa, isi kan. Nah seperti ini, kita save, kemudian kita kembali, kita coba, kita refresh, invalid, for each. Di sini ada argumen supply for each, kita cek di bawah. Nah seperti ini, kita cek di sini ada namanya list article, s article, loop iteration. Oh iya, karena datanya masih kosong, jadi kita akan error ya. Di sini dia tidak menemukan apa yang harus di for each kan. Bentar, atau kita cek dulu ya, atau mungkin ada kesalahan kan. Setelah kita ada kesalahan di sini, di artikel controller list artikel. Oh iya, karena kita di sini menggunakan relasi ya, kita lupa. Kita cek dulu di model artikel. Nah di sini kita menggunakan besar model shader. Oh iya benar. Oke. Sebelumnya kan kita terjadi error seperti ini nih,
valid argumen supplier. Nah, ini kenapa error? Karena kita kan mempunyai yang namanya relasi kan. Nah, relasi ini nih user dengan artikel. Nah, relasi ini kita buka di model user karena kita kan menggunakan relasi ke user nih, ya kan. Nah, jadi kita buka ke model user. Nah, di sini ini belum kita rubah. Nah, ini di sini kan ada model produk. Nah, ini kita rubah. Ini kita rubah menjadi artikel. Kemudian function ini kita ubah jadi artikel. Nah, seperti ini. Nah, kita refresh. Tuh, berhasil jalan. Nah, kebetulan sini tadi saya ada menambahkan data dari database untuk mencari errornya, dan itu sudah ketemu. Nah, seperti ini kan hasilnya. Atau mungkin biar enak kita sesuaikan lagi deh di indeks. Nama artikel, kemudian bukan nama artikel ya, tapi judul artikel, kemudian penulis, kemudian tanggal rilis, ya kan. Kemudian yang terakhir adalah isi artikel. Oke, kita refresh, hops, ya berhasil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai nih. Di sini kan kita menggunakan format seperti ini nih. Karena default dari localhost itu adalah memang tahun, bulan, tanggal. Seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai nih kan. Nah, ini kalian sudah berhasil membuat satu tampilan di admin, yaitu apa ya, ini artikel tadi. Oke, salah, ini belum kita rubah ya, kita rubah dulu deh. Kita rubah di template, mana template. Ini dia template, kemudian di session setback. Nah, ini mana produk. Oke, produk. Oh, ini dulu ya. Oke, di artikel. Ini artikel. Oke, refresh. Nah, selesai. Nah, dan kita ubah apa aja di grid-nya, tambah data. Nah, ini nih. Nah, ini yang kita rubah, ya kan. Nah, ini kita tutup aja dulu semuanya ya, karena kita nggak perlu. Mungkin yang kita perlukan hanya di sini nih. Ini sama di artikel create. Nah, ini dia. Tambah data produk seperti tadi ya. Kita rubah dulu. Ini kemudian ini kita rubah jadi artikel. Kemudian admin produk kita rubah jadi artikel. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan artikel. Ini dari apa? Judul artikel. Namanya kita rubah judul. Kemudian penulis artikel. Namanya penulis. Kemudian apalagi nih? Harga kita ganti jadi mungkin gini aja ya, biar keren. Ini bisa kita hapus. Oke, kita buat di sini penulis artikel. Kemudian di sini apa tadi, tanggal rilis atau tanggal penulisan, sama aja lah ya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, kemudian di sini stok kita nggak perlu, jadi kita hapus. Yang hapusnya itu di kode MD3 ini kita kontrol shift A 2 kali, A nya ya, A nya ditekan 2 kali, jadi kontrol shift A 2 kali. Kemudian kita backspace. Kemudian kategori kita perlu nggak? Untuk sekarang mungkin jangan dulu ya, atau mungkin bolehlah kita isi ya kanannya. Nah, ini kita sesuaikan dengan penyimpanan tadi ya, atau mungkin nggak usah dulu deh ya, kita matiin aja dulu, nanti tergantung kalian. Jadi nanti di database ini kita kembali ke database dulu, kita klik struktur ID kategori ini ya, ini kita rubah dulu, kita boleh kosongkan, jadi tak ternilai, kita klik, kita simpan, jadi biar nanti dia bisa nol, jadi nggak masalah kalau nggak diisi. Kemudian deskripsi ini kita ubah jadi isi artikel. Oke, name-nya kita ganti jadi isi. Nah, ini kita ubah jadi tanggal, hampir saja terlewat. Kemudian ini kita ubah jadi penulis. Oke, nah kita cek dulu nih, kita cek dulu kan, kita refresh. Oke, cakep. Nah, sini juga artikel, penulis artikel, tanggal, dan juga isi artikel. Nah, ini mungkin kita bisa di row, nya bisa kita sesuaikan ya, diisi.
Ini kan pakai teks area nih. Oh misalnya berapa, 5 deh biar panjang ya kan. Nah, kalau kalian mau 10 juga boleh, mau panjang segini. Kalau kalian kurang, atau kalian mau kurang lagi 100 boleh. Sepanjang ini nih ya kan. Jadi kita menggunakan 10 aja ya, karena 10 juga cukup panjang. Nah ya sudah berhasil nih kan, sudah kita buat. Kemudian kita kembali ke artikel controller. Nah di artikel controller kan ketika kita meng-create, kita akan misalkan di store nih. Nah di store ini kita sesuaikan dengan database. Nah kan, nah ID user ini sudah sesuai, dia sudah tidak kita ketik. Yang kita tag ini nama, kita ganti dong Android judul. Harga kita ganti dong jadi penulis. Kemudian apalagi nih tadi, tanggal. Kemudian stok kita ganti jadi apa nih stoknya, isi aja lah ya, isi jadi ya. Nah kemudian yang 2 di bawah kita hapus. Nah kita save. Oke seperti ini udah jalan nih. Nah ini jangan dulu kita jalankan. Kenapa? Kita cek dulu di create sudah benar belum, name-nya, judul, penulis, tanggal, kemudian isi. Nah kita cek dulu di sini, judul, penulis, tanggal, isi. Oke sudah selesai ya, sudah berhasil. Nah sudah cocok, kita refresh, kita isi. Kita cari deh ini contoh artikel programming misalnya. Apa ya, nah kita samakan aja lah ya, Laravel nih ya, Locket. Mungkin nggak usah deh, agak susah ya, kita cari yang simpel aja deh. Coba ini kita cek dulu. Ini bilang ini boleh nih. Ini kita akan ambil simpel aja ya, kita ambil Laravel JString. Nah ini kita ambil judulnya, kita copy, kita pastekan sini. Penulis artikelnya siapa nih, admin dong. Ini sebenarnya nanti penulis artikelnya bebas ya, boleh kalian siapa nih, kita kasih nama apapun misalnya. Saya kasih sini. Kemudian tanggal rilisnya, itu kita buat, ingat tahun, bulan dengan tanggal. Format penulisannya seperti ini ya. Jadi ini tahun 2020, bulan 11, sekarang tanggal 24. Nah isi artikelnya kita copy aja deh, nih sedikit sini nggak apa-apa kan, ini cuma contoh. Kita pastekan di sini, kemudian kita simpan. Dan nah data berhasil ditambah, cek. Oke hasil kan. Ini mungkin bisa kita hapus nih, boleh kita hapus. Nah selesai untuk create dan juga read. Sekarang kita edit, kita view kan masih error nih, karena apa, ini produk ya kan? Jadi kita showkan dulu nih, kita cek di index, di artikel index. Kita ke bawah. Oke sini nih, kita lihat dulu nih sini, admin artikel ID. Oke loh, di sini sudah betul ya harusnya ya. Di show. Nah ini dia nih produk nih kan, saya lupa klik ganti artikel. Oke di show kita sesuaikan nih judul ya kan, judul, kemudian penulis. Ini database nya ya, ini jangan sampai salah. Penulis, kemudian ini apa tadi, tanggal rilis ya kan. Ini ganti tanggal. Kemudian stok tersedia kita nggak perlu ya. Nah ini bisa kita hapus aja, dari sini sampai sini kita hapus. Nah, dia akan langsung ke deskripsi. Ini juga diisi artikel. Kita cek dulu, kita refresh. Oke selesai ya. Nah penulisnya gagal. Kita menggunakan seller di sini. Sekian aja dulu. Nah selesai. Nah ini bisa tampil ya kan. Masukkan keranjang yang diganti aja ya, misalnya
learn more. Kita pelajari lebih lanjut ya kan. Nah ini juga adaptif sih sebenarnya. Oke, kembali ke Laravel, ke indeks dan edit. Nah sini gagal lagi karena apa, produk juga kita buka edit. Nah gitu, simple kan, sederhana sebenarnya. Nih produk nih, kita kontrol G semua ya kan, ganti artikel tuh, kita refresh gak jalan. Nah tinggal kita sesuaikan seperti ini name nya harus kita sesuaikan ya, jadi judul, dan harga kita ganti jadi penulis. Yang berat kita ganti jadi tanggal, dan stok ini kita hapus saja. Yang deskripsi kita ganti dong jadi isi. Udah selesai tuh, keluar semua. Tinggal kita sesuaikan aja rohnya berapa, 5 apa, atau mau samakan yang tadi boleh 10. Nah kita refresh. Oke, jadi nah ini selesai. Which tidak semudah itu, kita kembali ke artikel controller, di update. Nah ini kita sesuaikan, tapi kita copy aja deh di sini ya, kita copy sampai sini. Nah kita copy, kemudian di sini kita save. Ups ya, selesai ya toh. Iya dong, kita refresh. Nah misalnya kita ganti nih, jangan ini deh, jangan yang ini, mungkin cari yang agak panjang dikit apa misalnya gitu ya. Misalnya kita ganti dengan React. Nah sekarang kita lagi trending ini React ya. Nah misalnya React nih, boleh lah kita ambil ini saja ya, React roller spinner. Sorry. Nah ini kita ganti, pastikan aja dong, ini tetap isinya kita ganti. Ini kita copy, kita paste, kita save dong. Nah berubah kan. Nah selesai. Kalau nggak mau hapus juga hapus kan, nggak masalah. Tinggal kita buka di template, kita buka di details, sama di delete. Nah kita cek nih di sini. Sebenarnya ini tidak perlu sebenarnya, karena apa? Di indeks artikel indeks tadi itu kan sudah kita rubah nih URL-nya kan. Jadi udah nggak masalah, nggak perlu lagi kita rubah itu. Nah ini kalian di admin sudah selesai. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini. Untuk tutorial berikutnya kita akan membuat halaman view untuk klien atau untuk user di video berikutnya ya. Nah jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka, dan juga jika ada yang tidak paham silahkan kalian tanyakan di komentar. Kemudian jangan lupa kalian share videonya jika memang video ini bermanfaat bagi kalian dan juga bagi teman-teman kalian. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman, karena klik tombol subscribe itu gratis, jadi tidak perlu bayar. Yang tinggal cukup klik untuk membantu channel ini semakin berkembang dalam pembuatan konten-konten edukasi tentang programming. Oke, mungkin sekian video dari saya ucapkan selamat malam, dan jangan lupa titik koma.